Tahukah Anda faktor penyebab terbesar perokok sulit untuk berhenti merokok adalah zat adiktif nikotin yang terkandung di dalamnya. Ahli kedokteran jiwa mengatakan saat rokok dihisap, nikotin akan menempel dengan cepat pada reseptor saraf di otak dan akan mengeluarkan zat neurokimia atau dopamin yang menyebabkan rasa nikmat. Tapi bila Anda ingin berhenti merokok, ada beberapa metode terapi yang dilakukan psikiater. Koresponden Kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi melaporkan selengkapnya. Pepatah, di mana ada niat, di situ pasti ada jalan menjadi salah satu pedoman bagi Zulfikar untuk berhenti merokok. Memang tidak mudah, berbekal niat, ia akhirnya mengikuti konseling dan pengobatan dari psikiater di Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta Timur. Keinginannya untuk berhenti merokok didasari beberapa hal, di antaranya lingkungan pekerjaan dan pertemanannya yang bukan perokok, serta adanya dorongan dari diri sendiri untuk hidup sehat. Nah, di samping itu dari sisi kesehatan gitu kan, saya pengen coba. Karena beberapa temen tuh ada yang udah nggak ngerokok, ngerasa jadi katanya yang tadinya males bangun pagi, mereka suka bangun pagi sekarang ini, terus merasa badannya lebih bugar gitu kan. Nah, saya pengen coba kayak gitu. Selain itu juga kan saya ada anak kecil di rumah. Ya, terus istri saya juga sebenarnya udah lama sih untuk mengingatkan udahlah berhenti ngerokok gitu kan, karena ada anak kecil di rumah juga bau gitu kan. Zulfikar mengaku tidak terlalu rutin mengikuti terapi dengan psikiater dan konsultasi pun hanya dilakukannya sekitar 1 bulan. Karena tekad yang sudah bulat serta desakan keluarga, akhirnya ia semakin memantapkan hati untuk berhenti merokok. Karena awalnya gimana ya waktu itu ya, saya nggak ngerokok. Oh, ini bisa gitu. Saya nggak ngerokok, ini bisa. Kenapa harus saya pikirkan lagi untuk merokok gitu kan? Akhirnya saya bikin keputusan, udah saya berhenti merokok. Dan berhenti, tidak sama sekali. Merokok masih menjadi kebiasaan yang banyak dilakukan masyarakat. Hal ini belum bisa dikendalikan, salah satunya karena rokok masih legal diperjualbelikan. Nikotin pada rokok bila dibandingkan dengan kokain dan heroin merupakan zat adiktif paling besar menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Inilah yang membuat perokok sulit berhenti dari rokok. Selain nikotin, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan atau turut andil membuat perokok itu sulit untuk berhenti dari kebiasaan ini, yaitu diantaranya adalah faktor sosial, perilaku, dan psikologi. Psikiater dari Rumah Sakit Umum Persahabatan, Tribowo Tuahta Ginting mengatakan, saat rokok diisap, nikotin akan menempel dengan cepat pada reseptor saraf di otak dan akan mengeluarkan zat neurokimia yang disebut dopamin. Dopamin inilah yang menyebabkan rasa nyaman, nikmat, bahkan konsentrasi bertambah karena fungsi kognitif meningkat. Untuk faktor psikologi, biasanya seseorang dalam kondisi tertekan, cemas, bahkan depresi akan melampiaskan dengan merokok karena nikotin dalam rokok dapat membuat mereka lebih rileks. Sementara untuk faktor sosial, biasanya terlihat dalam suatu lingkup pergaulan remaja. Mereka akan merasa lebih diterima oleh grup pertemanan kalau sama-sama sebagai perokok. Kemudian faktor dari perilaku sendiri, gitu ya, karena suatu rutinitas, seseorang mencoba memulai 1 batang rokok, akhirnya mencoba untuk 2 batang rokok, mencoba untuk tidak kehabisan rokok, dan mencoba terus lebih banyak, karena ya tadi faktor dari biologinya itu nikotin tadi. Gitu. Jadi keempat faktor itu penting sekali untuk kita perhatikan, dan pada saat kita mengetahui keempat faktor itu, kita akan menata laksana keempat faktor itu supaya akhirnya tata laksana berhenti merokoknya menjadi komprehensif. Untuk menangani pasien ketergantungan rokok, hal pertama yang dilakukan dokter ataupun juga psikiater adalah menilai seberapa besar niatnya untuk sembuh dengan membuat skala 1 sampai dengan 10. Pasien kemudian akan disuruh memilih angka pada skala ini. Apabila misalnya pasien memilih angka 1 ataupun juga 2, hal ini berarti atau menunjukkan pasien belum sungguh-sungguh untuk sembuh ataupun ingin berhenti dari kebiasaan merokok. Bila pasien memilih angka misalnya 7, 8, ataupun juga 9, maka dinilai pasien ini ada kesungguhan untuk sembuh dari adiktif terhadap rokok, dan pasien diminta untuk berkomitmen, dan petugas kesehatan harus membantu mensupport niat pasien tersebut bekerja sama dengan keluarga pasien.
tetap dalam kondisi adiksi kita ada 2 modalitas terapi ya. Farmakologi berarti dengan pemberian obat-obatan dan non-farmakologi. Non-farmakologi seperti yang tadi dokter bilang, mungkin dikasih terapi perilaku atau lain. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa ada kesepakatan di mana tidak ada satupun terapi yang lebih unggul daripada terapi lainnya. Ya, misalnya, kita mau ngasih terapi A pada orang A, dia bagus, tapi belum tentu terapi A ini untuk orang B itu bagus. Penata laksanaan ketergantungan dalam bentuk apapun seperti tembakau, internet, game online, dan lain sebagainya harus dikombinasikan antara terapi farmakologi dan non-farmakologi karena akan lebih baik. Untuk terapi farmakologi berdasarkan Food Drug Administration atau FDA Amerika Serikat, direkomendasikan menggunakan 3 jenis obat, yaitu nikotin replacement therapy, bupropion, dan varenicline tartrat. Menurut Ginting, ketiga obat ini sudah tidak tersedia lagi di Indonesia tanpa sebab yang jelas. Mau tidak mau saat ini para psikiater menggunakan terapi non-farmakologi atau cognitive behavioral therapy. Yang cukup sering dipakai adalah terapi untuk meningkatkan motivasi atau motivational enhancement therapy. Hal ini sangat penting bagi orang-orang adiksi, yaitu bagaimana mempertahankan motivasinya berhenti merokok agar terjaga sejak awal hingga nanti mereka benar-benar bebas rokok. Selain terapi untuk meningkatkan motivasi pasien, psikiater konsultan adiksi juga dapat menggunakan metode terapi lain seperti relapse prevention therapy untuk mencegah supaya tidak muncul lagi keinginan untuk merokok. Kemudian juga ada hipnoterapi dengan berbagai teknik-teknik tertentu serta konseling singkat. Rekomendasi waktu terapi untuk mengatasi adiksi terhadap rokok bervariasi, diberlakukan mulai dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Kemudian seberapa cepat proses kesembuhan pasien ataupun juga terbebas dari adiksi terhadap rokok tergantung dari diri pribadi pasien itu sendiri, kemudian lingkungan, dan juga support system seperti dukungan keluarga dan orang terdekat. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.